Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat Abah Angga semuanya berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kali ini saya akan membuat konten yang berjudul Syarat Menjadi Al-Hikmah atau Paranormal bagi Pemula. Namun sebelum melanjutkan, saya akan minta penilaian dulu dari semuanya. Jika konten saya ini bermanfaat dan ada manfaatnya, silahkan like, share, dan subscribe dulu video ini. Lalu nyalakan tanda loncengnya. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap channel Abah Angga Sukabumi. Sebelum kita membahas syarat-syarat menjadi al-hikmah, harus tahu dulu apa arti ilmu hikmah. Di sini saya akan jelaskan dulu. Ketahuilah bahwa ilmu hikmah itu adalah membersihkan hati dari kotoran yang ada di dalam hati, yang membuat hati kita gelap. Ibarat kita mencuci pakaian pakai sabun, maka pakaiannya bisa bersih. Nah, ilmu hikmah itu singkatnya adalah membersihkan hati dari berbagai macam kotoran di dalam hati supaya bersih. Lalu bagaimana caranya membersihkan hati itu? Caranya yaitu mempelajari ilmu agama Islam. Di antaranya ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf, dan lain-lain. Namun di sini awas, harus hati-hati. Jika belajar ilmu fikih harus diiringi belajar ilmu tasawuf. Karena jika belajar ilmu fikih tanpa diiringi ilmu tasawuf namanya fasik. Akibatnya nanti akan menyepelekan terhadap ibadah. Istilahnya baik di luar namun di dalam busuk. Sebaliknya, jika belajar ilmu tasawuf harus didampingi dengan ilmu fikih. Karena jika belajar ilmu tasawuf tanpa didampingi ilmu fikih namanya kafir zindik. Seperti apakah kafir zindik itu? Kafir zindik itu contohnya seperti ini. Misalnya ada orang yang bilang gini, tak peduli saya mabuk alkohol, tak peduli saya main judi, tak peduli saya mencuri, tak peduli saya berzina, yang penting hati saya baik, yang penting hati saya ingat terus kepada Allah. Nah, itulah contoh kelakuan orang yang disebut kafir zindik. Istilahnya yang penting di dalamnya baik, gak apa-apa di luar kelihatan busuk. Sebaliknya, jika belajar ilmu hikmah itu harus didahulukan belajar ilmu-ilmu yang tadi disebutkan. Karena ilmu agama Islam semuanya ada 12 pan. Untuk menghemat waktu, kita langsung saja. Kata Imam Abi Hamid Al-Ghazali dan Imam Abil Abbas Ali Al-Buni
dan Sabit bin Quratul Haroni dan Abi Ma'syar al-Balkhi dan Abu Bakar al-Khwarizmi dan Khulafa bin Yusuf ad-Dasmasani dan Salim bin Sabit al-Baghdadi dan Syekh Abi Hayyilah al-Marzuki rahimahumullahu wa nafa'ana bi ulumihim wa bi barakatihim, bahwa syarat menjadi al-hikmah itu syaratnya ada 27 macam. Di antaranya, 1. Harus yakin atau optimis, gak boleh ragu, harus percaya sama doa kita. Karena hadis Rasul mengatakan, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Artinya, jika kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalian harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doa kalian. Nomor kedua, jangan putus asa. Jika belum tercapai tujuan kita, teruskan aja, lanjutkan berdoa, jangan berhenti sampai berhasil. Karena hadis dari Sayyidina Abu Bakar mengatakan, Innallaha yuhibbul mulihin. Artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang-orang yang pantang menyerah dalam berdoa. Ketiga, harus dirahasiakan. Orang lain gak boleh tahu kita berdoa atau ritual untuk tujuan apa. Jangan dibilang ke orang lain bahwa kita habis baca doa supaya begini dan supaya begitu misalnya. Karena ada hadis Rasul mengatakan, ista'inu ala qodoi hawa ijakum bil kitman. Artinya, bantulah hajat atau tujuan kalian semua dengan cara dirahasiakan ke orang. Misalnya, jika kita punya rencana, maka rencana kita jangan sampai orang lain tahu. Karena jika orang lain tahu rencana kita, akibatnya bisa gagal rencana kita. Nah, dalam berdoa juga harus dirahasiakan. Nomor keempatnya, harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada hadis Rasul mengatakan, man khofawahu ta'ala sahorolahu kullu syai'i wa ata'ahu. Artinya, barang siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan ditakuti oleh apapun dan semua akan tunduk dan nurut kepadanya. Dan jika makan, harus makanan yang halal, jangan memakan makanan yang haram, jangan sakiti orang lain, harus sabar jika ada orang yang berbuat jahat terhadap diri kita. Jangan berbohong, ghibah, mengadu domba, harus tetap berkelakuan benar, harus memberikan nasihat kepada orang yang layak dinasihati, baik orang awam atau host. Jangan pilih kasih kepada semua orang, harus menyayangi dan welas asih kepada semua orang. Nomor kelima, jangan menggunakan hodam yang biasa digunakan untuk tujuan positif lalu disalahgunakan untuk tujuan negatif. Dan jangan berdoa atau ritual untuk tujuan negatif atau jahat. Harus berdoa atau ritual untuk tujuan yang baik menurut agama Islam. Istilahnya, energi positif jangan digunakan untuk hal yang negatif. Nomor keenam, jangan berdoa atau ritual untuk sesuatu hal yang hina. Nomor ketujuh, harus dibiasakan punya niat atau tujuan lurus karena Allah. Jangan punya niat atau tujuan untuk masalah duniawi.
Nomor ke-8, ketika ritual untuk suatu tujuan yang khusus, maka carilah sa'ah yang khusus menurut bintang yang ada 7 macam, yaitu sa'ah Zuhal, Syamsun, Qomar, Marih, Atorid, Mustari, dan Zahroh. Nomor ke-9, ketika berdoa atau ritual harus menjaga dari lupa dan kesalahan ketika membaca doanya. Harus khusyuk atau konsentrasi, lupakan harta benda, lupakan anak dan istri, jangan merasa sedih dan jangan merasa bahagia, jangan merasa takut. Semua perasaan tadi harus dihilangkan. Nomor ke-10, harus punya doa atau wirid andalan. Jangan membaca doa sambil melihat tulisan doanya, yakni doanya harus sudah hafal, karena jika membaca doa sambil melihat tulisannya akan menghilangkan kekhusyuan. Nomor ke-11, harus ijazah, yakni harus punya guru, karena jika tanpa guru tidak akan berhasil. Sekalipun berhasil, bagaikan anak tanpa bapaknya. Nomor ke-12, ketika ritual untuk tujuan tertentu yang harus dilakukan dalam waktu atau sa'ah yang sudah ditentukan, maka harus dilakukan pula pada sa'ah bintang tertentu juga dalam perjalanan falakiyahnya. Nomor ke-13, apabila makan jangan kekenyangan. Nomor ke-14, jangan memakan makanan yang bernyawa seperti daging, ikan, dan lain-lain. Nomor ke-15, jangan memakan yang berbau seperti bawang, pete, jengkol, dan lain-lain. Nomor ke-16, harus melakukan cara sesuai aturan. Misalnya jika menulis raja harus ditulis dalam logam, maka harus ditulis pula pada logam. Jika harus ditulis pada kulit kijang, maka tulislah pada kulit kijang, jangan diganti dengan yang lain. Nomor ke-17, harus menggunakan buhur sesuai yang ditentukan. Jika niatnya untuk narik sesuatu, maka gunakanlah buhur untuk narik ketika ritual. Jika tujuannya mencegah sesuatu, maka gunakanlah buhur yang cocok untuk mencegah. Nomor 18, harus selalu bersih, baik badan, pakaian, dan tempat, termasuk peralatan ritualnya, baik buhur, tinta zaparon, minyak, dan lain-lain harus suci pula. Nomor ke-19, ketika berdoa atau ritual harus menghadap ke kiblat. Nomor ke-20, harus tertib, baik ketika membaca wirid atau ketika menulis rajah. Jika ada wirid yang harus dibaca di awal, maka harus dibaca di awal pula, jangan dibaca di akhir. Begitu juga ketika menulis rajah harus menyusun tulisan kalimatnya, jangan acak-acakan. Nomor ke-21, harus selalu memakai kunci doa atau wirid inti di setiap akan melakukan ritual. Nomor ke-22, alat tulis raja harus memakai kolam hindi alias lidi ijuk di pohon aren, karena dalam batang lidi pohon aren ada rahasianya. Nomor ke-23, ketika membaca doa atau wirid harus fasih, dan ketika menulis rajah tulisannya harus bagus, jangan ada kesalahan, karena jika tulisan hurufnya salah maka khodamnya atau
energinya tidak akan masuk, dan jika tulisan hurufnya salah maka hodam atau energi atau ruhaninya tidak akan mengakui sebagai wadahnya karena tidak sesuai. Misalnya jika kita membuat wapak yang bentuknya persegi, maka ukuran panjang sisi dan sisi harus sama. Begitu juga wapak yang bentuknya bulat, maka bulatannya harus bulat mulus. Nomor ke-24, harus membaca sholawat Nabi sebelum membaca doa dan sesudah membaca doa. Karena ada hadis mengatakan jika ada doa yang diawali dengan membaca sholawat dan diakhiri dengan sholawat, maka doa itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 25, sebelum ritual harus istikharah dulu agar kita tahu. Maksudnya nomor ke-25, sebelum ritual harus istikharah dulu agar kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita tahu bahwa tujuan yang akan diritualkan itu akibatnya seperti apa. Apakah akan berhasil atau tidak? Apakah akan baik untuk orang yang punya hajatnya atau tidak baik? Apakah akan ada mudarat buat diri kita yang ritualnya atau tidak akan jadi mudarat buat diri kita yang ritualnya? Maka lihatlah nanti bagaimana petunjuknya setelah istikharah. Nomor ke-26, ketika ritual usahakan jangan pada hari atau tanggal mankut. Tanggal mankut itu adalah tanggal 3 atau 5 atau tanggal 13 atau tanggal 16 atau tanggal 21 atau tanggal 24 atau tanggal 25 di setiap bulan Hijriah. Karena tanggal tadi adalah tanggal naas. Bahkan ada riwayat hadis mengatakan apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan wabah dan penyakit, maka diturunkannya di antara tanggal yang tadi. Nomor ke-27, ketika ritual untuk tujuan positif sebaiknya dilakukan pada waktu ziyadatul qamar, yakni pada waktu tanggal terang bulan, yaitu pada tanggal 11 atau 12 atau 14 atau tanggal 15 pada bulan Hijriah. Nah, itulah di antara syarat-syarat untuk menjadi al-hikmah dan menjalani ilmu hikmah. Semoga ada manfaatnya. Bila ada kekurangan, silahkan komen di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.